Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu guru calon penggerak jurusan Magelang, Ibu Nurul Siti Guru Budaya, sekaligus yang kami hormati juga Bapak Denis sebagai Bapak Ahmad Denis Pradana SPD, juga sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa mengadakan acara inseminasi untuk modul 1/4 budaya positif. Sholawat serta salam tetap kita limpahkan dari baik yang kita habis Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, Haji Islam Kota Minta pada saat ini untuk calon guru penggerak angkatan yang berapa Pak Denis? Yang angkatan yang ke-6, alhamdulillah kita mendapat kota masuk ada dua, yaitu Bapak Denis Widya Pradana dan Ibu Siti Nurhidayah SPD. Ini adalah satu kebanggaan bagi sekolah kita. Jadi kita berharap untuk kedepannya apa ilmu-ilmu yang didapat selama mengikuti sebagai calon guru penggerak ini bisa menumbuh kembangkan, bisa dibagikan kepada SD Islam Kota Minta. Kita berharap dengan adanya kurikulum Merdeka Mengajar ini, ya, kita akan terus berbenah, terus untuk pengembangan dan peningkatan, sehingga kurikulum Merdeka yang kebetulan pada saat ini SD Islam mengikuti kurikulum Merdeka itu menggunakan mandiri berubah. Oleh karena itu kita juga harus terus untuk berbenah diri, terutama guru-gurunya, untuk selalu peningkatan kompetensinya terkait dengan kurikulum. Kita masih perlu belajar juga, perlu untuk berbagi, untuk terus mengasah diri kita untuk pengembangan platform Merdeka Mengajar harus terus kita dapatkan. Apalagi sekarang ada modul budaya tersebut. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Denis Widya dengan SPD sekaligus dengan Ibu Siti Nurhidayah. Jadi budaya-budaya yang ada sekolah ini, apa-apa yang sudah ada, yang sudah baik tetap kita pertahankan. Nanti ada penambahan, pengembangan dan inovasi dari ilmu-ilmu yang telah didapat dari dua calon guru penggerak. Jadi pengembangan kita, apa yang sudah kita lakukan dan sudah sesuai itu tetap kita pertahankan. Dan apa-apa harus terus kita tambah, terus berbenah diri agar kurikulum Merdeka Mengajar ini bisa terus berkembang, kita kembangkan di SD Islam Kota Minta. Barangkali dari saya cukup sekian. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Denis Pradana SPD dan Ibu Siti Nurhidayah SPD. Semoga ilmu yang diperoleh selama mengikuti calon guru penggerak ini bisa bermanfaat bagi kita dan untuk kebaikan dari SD Islam Kota Minta. Demikian sambutan dari kami, dan kami mohon izin untuk pamit karena masih ada agenda persiapan agenda SD Islam Kota Minta. Dari saya, wawafafiq warahmatullahi wabarakatuh.
ingin sampaikan terima kasih kepada Eji Sampurna atas sambutan. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Eji Sampurna yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Siti Nurhidayat SPP. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Budi sebagai MC kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini nanti harapannya kita secara bersama-sama bisa menciptakan lingkungan dan menciptakan budaya positif di sekolah kita nanti. Pertanyaan pemateri ini ada beberapa pertanyaan, nanti kira-kira setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Tidak. Setuju. Ada yang tidak, ada yang setuju. Baiklah, kita nanti akan belajar bersama-sama mengenai budaya positif ini. Apakah pernyataan kita tadi setuju atau tidak setuju? Apakah masih sama atau bisa berubah? Dalam topik kita nanti yang akan kita pelajari mengenai budaya positif nanti ada 6 hal atau 6 bab. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini nanti nilai-nilai secara keseluruhan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kita nanti akan belajar mengenai apa yang dimaksud mengenai motivasi, hukuman dan restitusi dan perbedaannya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, karena ini yang sebelumnya kita ketahui peraturan, tapi ini nanti kita belajar mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi dengan segitiga restitusi. Langsung aja Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan paradigma yang kita ini sebelumnya. Ini ada sebuah praktek. Ini ada 2 orang ya. Ini kira-kira coba sekarang dipraktekkan. Silahkan menyobek secari kertas kecil yang ada di samping Bapak Ibu. Kemudian silahkan ditulis sesuatu yang sangat berharga. Misalkan yang diberikan itu ditulis nama istri, nama suami, atau harta benda yang paling berharga di kepala tangan Anda. Kemudian secara berpasangan coba siapa pasangannya atau sebelahnya berusaha mempengaruhi temannya agar membuka kepala tangan. Tujuannya untuk melepaskan apa yang dipegang oleh teman. Misalkan Bu Mimin, kira-kira yang berharga bagi Bu Mimin apa kira-kira? Anak. Berarti misalkan anaknya Arin dipegang. Kemudian Bu Evi silahkan mempengaruhi, bisa dengan merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja yang bisa mempengaruhi agar Bu Mimin nanti bisa melepaskan. Jadi melepaskan apa yang Bu Mimin pegang secara sungguh-sungguh. Coba kira-kira bisa apa tidak? Kira-kira Bu Mimin bagaimana? Sudah? Bisa. Bu Mimin apakah melepaskan sesuatu yang sesuatu yang benar-benar penting? Apakah bisa dibujuk dipengaruhi oleh Bu Evi? Oh tidak, bagus. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena yang bisa mengontrol diri ini, membuka kepala tangan, membuka atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi
Bu Mimin benar-benar memegang teguh apa yang dia yakini itu penting, meskipun dari pengaruh luar, tetapi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian ini ada perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi yang pertama ini ada 4 ya teorinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi apa sebenarnya Bapak Ibu? Gimana? Iya betul kita. Iya betul. Ilusi merupakan pernyataan yang salah. Jadi ilmu hanya secara ilusi saja, berarti pernyataan yang salah kalau guru bisa mengontrol murid. Seringkali kita merasa guru itu bisa mengontrol murid, tapi pada kenyataannya seorang murid itu bisa melakukan apa yang dilaksanakan guru itu karena dia melilahkan atau memang murid tersebut membiarkan dia dikontrol oleh murid. Sebenarnya seperti itu. Kalau murid itu tidak membiarkan dirinya, jadi dia tidak bisa dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu hanyalah ilusi saja. Sebenarnya sebuah kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu merujuk ke identitas murid yang gagal. Karena dia atau murid-murid akan belajar mengenai hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk bagi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita sebagai guru menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita perlu belajar lagi mengenai budaya positif nanti ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seringkali kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua dan guru merasa untuk memaksakan pemikiran kita terhadap anak-anak dan murid-murid itu. Jadi itu pernyataan yang salah. Itu teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini yang Bapak Ibu kita pelajari nanti. Jadi kita nanti mengubah paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol akan kita pelajari nanti. Pada stimulus respon yang terjadi sebelumnya, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memang seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran sehari-hari kita mengubah murid-murid agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, jadi nanti kita mengubah ke kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mengajak murid-murid agar bisa memahami pandangan tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang seringkali yang terjadi seperti itu. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik dari apapun yang dilakukan murid, suatu kesalahan atau apapun, pasti murid tersebut memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol apapun yang kita lakukan. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ini yang seringkali terjadi ya. Jadi pada suatu kasus kesalahan, korban dan pelaku seringkali yang merasa menang, nanti bila di hari ini nanti yang merasa menang adalah yang korban dan yang merasa kalah nanti pelaku. Tapi pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, baik pelaku maupun korban
tujuan mereka sama-sama menang sehingga bisa menciptakan atau menguatkan karakter anak. Pada disiplin positif ini ada teori kontrol atau teori pilihan sesuai yang dari Dr. William Glasser. Ini ada 4 hal, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini nanti bisa menumbuhkan makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu jadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari semua perilaku memiliki tujuan. Menurunkan teori motivasi. Motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar, bisa untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan. Kalau motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, nanti menurunkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga menumbuhkan keyakinan kelas. Kemudian menunjukkan juga 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada penghukum atau pembuat rasa bersalah ini biasanya masuk ke motivasi ekstrinsik, begitu juga dengan teman pemantau. Tapi kalau posisi kontrol sebagai manajer ini sudah termasuk motivasi intrinsik. Ini nanti yang akan kita terapkan pada pembelajaran sehari-hari di kelas. Ini nanti tahapannya melalui 3 restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini berkaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, pemasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini tadi yang kita sering omongkan, yaitu mengenai disiplin. Apakah makna disiplin itu sebenarnya? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah membungkam kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu ya untuk makna disiplin. Kemudian pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang sehari-hari sudah kita berupaya menumbuhkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila
Pancasila ini ya Bapak Ibu, seperti yang pertama, berintak dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita tumbuhkan baik dalam pembiasaan dan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Berikutnya pada pembelajaran yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini pada teori motivasi perilaku manusia, ini motivasi kan terdiri dari 2, eksternal maupun internal. Pada motivasi contohnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal yang juga termasuk tujuan disiplin positif yang nanti murid apabila memiliki motivasi internal ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sudah masuk dalam karakter anak. Ini mengenai merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi merdeka ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi murid paling tidak bisa memiliki motivasi intrinsik, bisa memerintah diri sendiri. Jadi bukan dari eksternal atau luar yang biasanya paksaan atau juga tujuan gitu. Langsung aja dihukum oleh penghargaan. Apa ini maksudnya ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada cukup lumayan banyak ya ternyata dampaknya, yaitu penghargaan itu menghukum. Ternyata penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini deh, Bapak Ibu, jadi ternyata ada dampak yang lumayan banyak dari penghargaan ini. Nanti kita akan mengamati pada anak didik kita apakah dari penghargaan ini apakah memang benar teori didukung oleh penghargaan. Kita akan membedakan hukuman atau konsekuensi. Misalkan ini ada beberapa tindakan guru yang mungkin kita lakukan sehari-hari, ini kita agar bisa membedakan termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali ini. Bagaimana Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Baik, nanti kita bahas berikutnya. Yang kedua, coba kita lihat aja ya. Ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk Hukuman. luar biasa ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, termasuk Hukuman. betul. Hukuman guru. Memang Bapak Ibu guru yang hebat semua. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk Konsekuensi. tidak betul semua. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, betul. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu jariah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Ini murid disuruh untuk melepaskan atau tidak mengenakan sepatu jariah di sekolah ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah termasuk? Iya, betul. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Betul, ternyata semua Bapak Ibu guru di SD ini cukup hebat-hebat semua. Tepuk tangan dulu. Jadi sudah paham semua mengenai perbedaan hukuman atau konsekuensi. Ini deh untuk perbedaan untuk materinya. Kalau hukuman termasuk sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi pada hukuman itu pelaku nanti dikenai hukuman yang menyakitkan pada dirinya baik secara fisik maupun mental. Pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi tidak sama dengan hukuman. Pada hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi yang dirasakan dan diingat-ingat anak ini dalam jangka waktu yang lama. Apakah Bapak Ibu ingat kejadian hukuman waktu dulu di SD? Ingat. Nah, makanya itu. Apapun atau sesuatu yang menyakiti ternyata akan kita ingat pada waktu yang lama, meskipun kita sudah dewasa akan ingat terus. Makanya murid kita kalau kita hukum juga nanti akan diingat sampai nanti dewasa. Pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak diingat sampai nanti dewasa. Pada hukuman anak menjadi membenci kedisiplinan karena memang pengalamannya ada hukuman, jadi nanti anak-anak bisa membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Pada hukuman sifatnya merupakan paksaan, tapi pada konsekuensi sifatnya stimulus dan tanggapan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi nanti anak tersebut seringkali akan berbohong karena takut dihukum apabila melakukan kesalahan. Jadi ada 2 pelanggaran nantinya, karena sebuah kesalahan dan juga bisa berbohong. Pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir pada hukuman nanti anak-anak akan karakternya nanti bisa marah, bisa merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pada konsekuensi bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dampaknya lebih besar
hukuman yang dialami oleh anak. Ini ada dua hal yang nanti menciptakan anak menuju ke identitas gagal dan identitas yang sukses. Jadi apabila didisiplinkan dengan hukuman, nanti akan menciptakan identitas anak yang gagal. Tapi dengan penerapan disiplin, dengan konsekuensi dan restitusi, nanti akan menumbuhkan identitas anak menuju ke identitas yang sukses. Ini yang akan kita pelajari dan akan kita terapkan pada pembelajaran sehari-hari. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan pada restitusi, merupakan pilihan. Pada hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tapi pada konsekuensi, tidak nyamannya itu dalam waktu yang pendek. Kalau pada restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku pasif agresifnya meningkat. Tapi pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi, pembantu penerapan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk semua perilakunya. Pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau pada konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti pada hukuman akan menciptakan hal-hal yang negatif. Pada konsekuensi nanti sifatnya netral, dan pada restitusi nanti akan menciptakan hal-hal yang positif. Kira-kira kalau kita refleksi lagi mengulas apa yang telah kita lakukan kemarin di kelas, kalau kita menghukum benar apa tidak Bapak Ibu? Kalau seperti itu ternyata sikap anak-anak setelah dihukum. Iya betul. Jadi kita mengingat kembali ternyata memang seperti itu, Jadi nanti kita bersama-sama untuk belajar menerapkan disiplin positif dengan restitusi agar bisa menciptakan hal-hal yang positif untuk anak didik kita. Nah ini yang akan kita pelajari. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kolose. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki kehidupan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Semuanya adalah hal-hal yang bagus dari restitusi. Langsung kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Biar selamat. Betul, biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Biar tidak tertular virus. Hebat sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu. Jadi sudah mulai nampak ya bayangan mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan harus langsung tak ini dilarang ini dilarang. Tapi kalau keyakinan menumbuhkan motivasi intrinsik, kita kembalikan kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi semua ada diri kita dalam melakukan sesuatu, kalau sudah yakin punya alasan untuk melakukan tersebut, maka akan menciptakan motivasi dalam dirinya sendiri yang akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ini dari sistematikanya, mulai dari peraturan kelas nanti tumbuh menjadi keyakinan kelas dan akan menciptakan lingkungan positif dan juga menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bahkan nanti bisa juga mempengaruhi atau menumbuhkan budaya positif selain di sekolah juga di masyarakat. Ini perbedaannya. Coba yang mana yang merupakan keyakinan kelas, sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Bagaimana? Sebelah kanan. Iya, betul. Hebat semua Bapak Ibu. Aplaus semua. Jadi Bapak Ibu sudah paham, kelihatannya sudah benar-benar paham ini. Apa beda peraturan dan kesepakatan kelas? Ini contoh dari kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi keyakinan kelasnya apa? Nah, betul sekali, saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi keyakinan keyakinan kelasnya semangat. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelasnya betul sekali, peduli, luar biasa Bapak Ibu. Ini mengenai ternyata dari itu ada dua hal. Ternyata kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Jadi ada dua hal dalam pendalaman keyakinan kelas. Tabel Y, kenapa dinamakan tabel Y? Karena bentuknya seperti huruf Y. Kalau tabel T karena bentuknya seperti
seperti huruf T. Untuk tabel E-nya itu bisa terlihat apa saja yang terlihat, terdengar maupun berperilaku. Itu ada contoh-contohnya dalam keyakinan kelas hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi kita bisa mengamati yang terlihat apa, terdengar dan berperilaku. Kalau dengan tabel T ini dibagi menjadi dua, yaitu tampak seperti, tidak tampak seperti. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini, G. Jadi dari hormat tadi yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Yang terdengar, satu orang berbicara, "Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama." Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, itu yang terdengar. Kalau dalam perilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat dan lain-lain. Kalau pada tabel T, tampak sepertinya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru. Kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru. Kalau pada bekerja, tampak seperti tekun bekerja, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini ada beberapa hal mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan ini coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Coba kita cocokkan. Tanggung jawab. Jadi dari selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas yang kita tubuhkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Iya, kalau langsung bisa menumbuhkan keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, betul sekali, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Selamatan. Iya, betul sekali, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul sekali. Bergantian atau menunggu giliran? Bersabar dan menghormati orang lain, betul sekali. Gunakan masker. Kesehatan. Iya, jangan berlari di kelas atau tidur. Keselamatan. Iya, betul sekali, keselamatan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Jadi nanti setelah mendapatkan materi budaya positif, Bapak Ibu sudah mampu semua untuk menumbuhkan keyakinan di kelas masing-masing, sudah hebat semua. Lanjut ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu sama, ada 5 hal, yaitu yang utama dan pertama adalah bertahan hidup. Mulai dari standar pangan papan ya Bapak Ibu, memang itu kebutuhan dasar hidup kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita butuh untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, baik dari keluarga, teman, lingkungan, masyarakat. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi kita juga butuh penguasaan, terutama dalam di kelas kita juga butuh untuk menunjukkan penguasaan kita terhadap anak-anak. Kalau di keluarga kita sebagai orang tua juga butuh untuk menguasai anak-anak agar bisa mendidik mereka. Kemudian dalam kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Kita juga butuh rasa senang. Mungkin untuk kesenangan kita mewujudkan kebutuhan dasarnya kira-kira dengan bagaimana Bapak Ibu? Kita merasa senang dengan betul sekali hobi. Kalau hobi, rasa senangnya terpenuhi apabila dengan rekreasi. Oh, lihat belakang, betul, sama seperti saya. Sepak bola, Bu. Oh iya Pak Denny, betul, dengan sepak bola atau futsal biasanya kalau bapak-bapak. Ya,
Ya banyak sekali ya kesenangan yang bisa kita wujudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kita juga butuh kebebasan. Kebebasan untuk berpendapat, berperilaku, menyatakan keinginan kita dan sebagainya itu. Kita masuk ke bab pembelajaran 5, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini nanti sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini nanti termasuk kontrol dari luar yang akan menumbuhkan identitas gagal kepada anak. Kalau sebagai teman dan pemantau ini nanti termasuk kontrol dari luar dan menumbuhkan identitas yang sukses pada anak. Pada posisi kontrol sebagai manajer ini anak lebih menghargai diri sendiri. Posisi kontrolnya dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik, dan juga akan membawa anak menuju ke identitas yang berhasil atau sukses. Ini contoh untuk lebih jelasnya, untuk menghukum ini yang dilakukan guru biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi pada pembuat orang merasa bersalah ini lebih berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, biasanya seperti itu. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pada pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Yang dikatakan dulu pada penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini, kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres mikirin kamu seperti itu. Jadi anak merasa bersalah membuat diri seperti itu. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantumu dan lain sebagainya. Jadi sifatnya beracun kepada anak. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya nanti pada penghukum, anak lebih memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan nanti anak juga berbohong. Pada membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Pada teman, nanti anak akan ketergantungan pada kita. Pada pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi saja. Tapi kalau sebagai manajer, nanti hasilnya akan menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, pada penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia kualitas mereka. Jadi guru tidak ada kalau sebagai penghukum, masuk ke bayangan anak-anak yang baik di pikirannya. Jadi sudah tidak masuk di bayangan anak-anak yang bagus. Kalau sebagai orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tapi nanti anak-anak merasa rendah diri. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tapi nanti membuat anak lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Kalau pada pemantau, berapa banyak bintangnya? Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, tapi nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pada sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan nanti dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini pernyataan-pernyataan yang biasanya dikatakan oleh seorang guru. Kira-kira ada 5 posisi kontrol. Nanti sebagai apa? Saya kecewa
siapa yang mengatakan ini? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Apakah pembuat merasa bersalah? Oh iya. Salah. Iya betul sekali Pak Denis, membuat orang merasa salah. Namun tidak pernah benar melakukannya. Biasanya sebagai iya betul sekali penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Biasanya dikatakan oleh iya betul sekali. Ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya disebutkan oleh betul sekali sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya betul sekali manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya betul sekali. Nah sengaja Bapak Ibu bergerak antara jadi peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah ini juga berbeda dengan nilai-nilai manajer dengan memperbaikinya. Jadi ini pergerakan yang akan kita wujudkan nanti merupakan nilai-nilai manajer dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Alhamdulillah kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, yaitu segitiga restitusi yang merupakan langkah-langkah untuk menuju ke restitusi itu. Jadi nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti ada 3 tahapan, baik. Yaitu dengan menstabilkan identitas, yang kedua konsolidasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dengan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu melakukan ini. Jadi apabila seorang anak melakukan kesalahan harus mampu menstabilkan identitas dengan mengatakan tidak apa-apa nak, yang lain yang melakukan kesalahan kamu saja kemarin juga melakukan hal yang sama. Jadi anak-anak tidak merasa gagal. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu validasi kebutuhan. Ada agar lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan melakukan itu, karena setiap perilaku dan tindakan siswa tentunya punya alasan dan tujuan yang harus kita pahami itu. Berikutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ingin menjadi orang yang seperti apa. Untuk membuat anak yang merasa tadi karena berbuat salah jadi positif terhadap dirinya. Ini tadi Ibu identitas dengan perkataan-perkataan yang itu contoh kita berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian dengan validasi kebutuhan, contohnya apa yang penting bagi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, dan beberapa pertanyaan seperti itu yang bisa kita tanyakan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Nah ini untuk menguatkan keyakinan kelas serta menguatkan karakter anak. Itu balikan lagi itu ya, banyak contoh. Nanti mungkin kita kalau menemui sendiri suatu pelanggaran yang dilakukan siswa nanti akan mengalir sendiri apabila kita belum membiasakan dengan menerapkan sedikit restitusi tersebut. Ini intervensinya, ini juga beberapa hal yang bisa menjadi contoh pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini ya, dan beberapa banyak contohnya. Kita masuk ke refleksi terakhir dari pembelajaran ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan? Coba, apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu ini tadi? Betul sekali, Pak Ibu. Di
menuju ke teori kontrol ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, kira-kira? Tertarik, terserahkan. Apa? Ya, betul. Bu Emi merasa tertarik, Pak Denis merasa semangat, dan Bu Mimi tadi merasa bahagia karena mendapatkan pengetahuan yang bagus untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, peran Amok seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kira-kira apa? Sebagai apa tadi? Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan melakukan seperti manajer. Saya akan menjadi Amok yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Betul sekali Bapak Ibu. Sebagai manajer yang akan melakukan segitiga betul sekali, melakukan segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu yakin? Yakin. Apakah Bapak Ibu merasa sanggup untuk menerapkan di kelas? Insya Allah sanggup. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah ini juga saya sudah membuatkan contoh dari segitiga restitusi di kelas, mungkin sebagai bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu nanti. Ya maaf ya, ini suaranya nggak bisa. Jadi nanti kita bisa, ini ada dua kasus. Yang pertama, ini Danis memakai sandal temannya, sandalnya Jova, sampai Jova itu nyeker atau tidak pakai sandal dari masjid ke kelas. Terus kemudian dia sampai terkena benda tajam seperti plastik tebal itu dan membuat sakit kakinya. Kemudian yang kasus yang kedua yaitu mengenai Ocha yang terlambat sekolah sampai 30 menit ini ya. Kasus yang pertama. Kemudian ini maaf tidak terdengar untuk menerapkan restitusi segitiganya. Mungkin kita lihat lagi nanti pada kesempatan berikutnya contoh dari penerapannya setelah ini nanti ya. Ya nanti akan saya share untuk sebagai contoh mungkin inspirasi Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi juga nanti di kelas. Mungkin itu dari saya untuk penyampaian materi budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya. Iya Bu Mimi, bagaimana? Dalam segitiga restitusi, apakah harus digalakan tersebut yang dilakukan? Oh iya, jadi luar biasa sekali pertanyaan dari Bu Mimi. Jadi Bu Mimi sudah membayangkan nanti yang akan dilakukan di kelas. Kira-kira tadi ada 3 langkah ya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga meyakini kelas. Kalau harus ketiga langkah ini tidak harus Bu Mimi dan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa langsung ke validasi kebutuhan atau menanyakan keyakinan, bisa validasi identitas tergantung dengan kasusnya. Kasus yang kita temui dengan anak-anak berat atau ringan, mungkin nanti bisa dilewati yang tahap pertama. Sehingga pokoknya nanti kita tujuannya ke mana? Ke keyakinan kelas. Mungkin setelah ini nanti kita bisa berdiskusi kembali mengenai segitiga restitusi dan peran kita sebagai manajer setelah
sambil ngopi-ngopi atau gimana, ya. Siap. Cukup dari saya. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru hebat yang di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari materi dan Jadi tadi penyampaian materi dari Ibu Siti Nurhidayah, saya kira kalau kita hari ini kurang cukup, besok bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Ibu Siti Nurhidayah. Sekali lagi terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Rahayu, rekan sejawat dari Ibu Siti Nurul Hidayah. Berdasarkan hasil diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Nurul Hidayah, saya mendapatkan banyak inspirasi dan wawasan baru mengenai budaya positif. Karena di sekolah kami, siswa-siswi masih memiliki motivasi ekstrinsik dengan adanya peraturan-peraturan yang memaksa mereka untuk mematuhi aturan. Melalui budaya positif ini, dengan adanya keyakinan kelas dan posisi guru sebagai manajer akan memotivasi siswa untuk bisa berkembang dan mengembangkan motivasi intrinsik mereka dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian siswa juga akan bisa terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.